Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozanatul Khair S-Farm APT, peserta Laksar CPNS Kabupaten 50 Kota. Hari ini saya akan mempresentasikan learning journal tentang manajemen ASN dengan widya suara Ibu Insinyur Suneva Basri, MSI. Selamat menyaksikan. Yang perlu diketahui dari manajemen ASN ada 3, yaitu kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, 2, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan 3, mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar etika profesi, dan bebas dari KKN. Kedudukan dan peran ASN yaitu, pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. PNS adalah merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap, dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara P3K diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu saja. 3 fungsi utama dari ASN yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Peran ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional, 3. Mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Hak dan kewajiban ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hak PNS dan P3K berbeda, di mana PNS memiliki 5 hak yaitu gaji, tunjangan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan hari tua, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. Sementara P3K hanya memiliki 4 hak yaitu gaji, tunjangan, 2. Cuti, 3. Perlindungan, 4. Pengembangan kompetensi. Untuk perlindungan ASN diatur pada pasal 92, terdapat 4 dari perlindungan ASN yaitu 1. Jaminan kesehatan, 2. Keselamatan kerja, 3. Kematian, 4. Bantuan hukum. Kewajiban ASN terdiri dari 8 yaitu harus setia dan taat pada Pancasila UUD 45 NKRI, 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pemerintah, 4. Mentaati peraturan perundang-undangan, 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam perilaku, 7. Menyimpan rahasia jabatan, 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN terdiri dari 12, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, menjaga agar tidak terjadi konflik, memberikan informasi secara benar, tidak menyalahgunakan informasi intern, memegang teguh nilai dasar ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin ASN. Fungsi dari kode etik dan kode perilaku adalah sebagai pedoman dan panduan bagi ASN dalam menjalankan tugasnya, dan sebagai standar penilaian bagi ASN dalam menjalankan tugas dan penilaiannya. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN yaitu berlatar belakang karena 1. Praktik spoil system dan inkompetensi dalam rekrutmen pegawai, 2. Tingkat disiplin dan etos kerja masih rendah, 3. Perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dan tujuan organisasi, dan 4. Kualitas pegawai yang belum ideal. Manfaat sistem merit itu sendiri bagi organisasi adalah mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabel, 2. Dapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugas, 3. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas. Sementara manfaat sistem merit bagi pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang terbuka dalam karirnya, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pelaksanaan sistem merit dalam 3 hal yaitu perencanaan, monitoring penilaian dan pengembangan pegawai, 3. Kelembagaan dan jaminan sistem merit. Perencanaan pegawai menurut Pasal 56 Undang-Undang ASN meliputi perencanaan jumlah dan kualifikasi kebutuhan pegawai harus mendukung tujuan organisasi. Proses pengadaan dilakukan dengan mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya. Monitoring penilaian dan pengembangan pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian pegawai yaitu
Pangkat dan jabatan, pengembangan karir dan mutasi pegawai dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kerja yang objektif, dan penilaian kinerja dan promosi pegawai dilakukan berdasarkan kinerja pegawai, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif. Kelembagaan dan jaminan sistem merit terdiri dari Komisi ASN dan Kemenpan RB, di mana Komisi ASN memiliki kewenangan untuk monitoring dan evaluasi kebijakan, dan Kemenpan RB berfungsi untuk memberikan pertimbangan kepada pejabat yang melakukan penyimpangan sistem merit. Apa itu pengelolaan atau manajemen ASN? Yaitu kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, yang meliputi manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Manajemen PNS yang pertama adalah perencanaan PNS, di mana kebutuhan disusun berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun. Untuk pengadaan PNS dilakukan secara terbuka melalui 3 tahap seleksi, yaitu administrasi, kompetensi dasar, dan kompetensi bidang, di mana peserta yang lolos akan diangkat menjadi CPNS dan wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Calon PNS akan diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan dan sehat secara jasmani dan rohani. Pangkat dan jabatan PNS. PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu berdasarkan kepada kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Untuk pengembangan karir PNS harus berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas, dan moralitas PNS. Pola karir PNS merupakan pola karir yang terintegrasi secara nasional dan disusun sesuai dengan kebutuhan. Untuk promosi PNS juga harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang objektif antara kompetensi, kualifikasi, persyaratan yang dibutuhkan, penilaian kinerja, kerjasama, dan tanpa membeda-bedakan gender, suku, agama, dan ras. Untuk mutasi bisa terjadi antar satu instansi pusat, antar instansi pusat, satu instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan antar instansi daerah, serta perwakilan NKRI di luar negeri. Untuk penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif dan terukur, di mana hasil penilaian kinerja ini akan disampaikan kepada tim penilaian kinerja dan dijadikan sebagai syarat dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat. Untuk penggajian dan tunjangan PNS mendapatkan 3, yaitu gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Penghargaan PNS dapat diberikan berupa 1. Tanda kehormatan, 2. Kenaikan pangkat istimewa, 3. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi, dan 4. Kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan. Untuk pemberhentian PNS bisa secara dengan hormat dan tidak hormat. Pemberhentian dengan hormat jika PNS meninggal dunia atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampingan organisasi, dan tidak cakap secara jasmani dan rohani. Untuk pemberhentian secara tidak hormat jika melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang, adanya tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, menjadi anggota atau pengurus partai, dihukum penjara, dan melakukan tindak pidana berencana. Pemberhentian sementara bisa terjadi jika PNS diangkat menjadi pejabat negara, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non-struktural, dan ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Batas usia pensiun dari PNS adalah 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Jaminan pensiun dan hari tua diberikan apabila 1. Meninggal dunia, 2. Atas permintaan sendiri, 3. Mencapai batas usia pensiun, 4. Perampingan organisasi, dan 5. Tidak cakap jasmani dan rohani. Untuk manajemen P3K hampir sama dengan PNS, di mana yang membedakannya adalah untuk P3K pengangkatannya didasarkan pada perjanjian kerja paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Sementara untuk penggajian, P3K diberikan gaji dan diberikan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K bisa dengan pemutusan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemutusan dengan tidak hormat.
Organisasi pemerintah. Pegawai ASN terhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsi Korps ASN adalah pembinaan dan pengembangan profesi ASN, memberikan perlindungan hukum, memberikan rekomendasi kepada majelis etik, dan menyelenggarakan usaha peningkatan kesejahteraan ASN. Sistem informasi ASN merupakan sistem yang terintegrasi secara nasional dan harus memuat data-data sebagai berikut, yaitu data riwayat hidup, riwayat pendidikan, riwayat jabatan dan pangkat, riwayat penghargaan dan jasa, riwayat pengalaman organisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi, dan surat keputusan kompetensi. Sekianlah presentasi saya tentang manajemen ASN, semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.